Izinkan memulai pidato dengan membacakan pantun. Rumput telah alam dijadikan jerami, di dalam kuali diberi bulu. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia Dea, Rektor Universitas Padjadjaran ke-11, Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad, Dokter, pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Pusat, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi, para dosen dan tenaga kependidikan, Ketua Ikatan Alumni dan BEM Kema, para pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, para orang tua dan wisudawan yang berbahagia, dan para mahasiswa sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Rahman dan Rahim, yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat dan bahagia dalam majelis daring prosesi wisuda lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 4 tahun akademik 2020-2021. Pada wisuda gelombang 4 ini akan dilantik sebanyak 1.369 orang wisudawan yang insya Allah diikuti oleh seluruh wisudawan dan undangan dari rumah masing-masing sebagai upaya UNPAD memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mari kita tetap bersyukur dan berbahagia karena di tengah kecemasan dan keterbatasan kondisi pandemi yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini, saudara sekalian semuanya tetap produktif dan berhasil menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan. Sejak pandemi melanda negeri ini, UNPAD telah berupaya turut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya akhir-akhir ini dalam suasana PPKM darurat, pandemi kembali meningkat. Banyak yang sudah dilakukan oleh UNPAD melalui berbagai kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. Di antaranya adalah upaya UNPAD dalam menyediakan layanan vaksinasi dan juga tes PCR, tidak saja untuk warga UNPAD beserta keluarganya, namun juga untuk warga umum. UNPAD juga menyediakan asrama UNPAD untuk isolasi mandiri, serta memberi layanan khusus bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa pendampingan psikologis, program Prisma, bagi yang sedang melakukan isolasi, kemudian ada layanan telemedicine, juga teledentistry. Dalam hal kebijakan akademik, UNPAD juga menerapkan berbagai skenario di masa pandemi, seperti KKN yang sudah dilakukan secara virtual, kemudian riset-riset dosen tetap berlangsung, dilakukan juga secara daring, riset mahasiswa untuk penyusunan tugas akhir juga dilakukan secara daring. Kemudian riset terkait COVID-19, hilirisasi riset dilakukan secara hybrid, dan beberapa kegiatan lain dilakukan secara hybrid. Termasuk UNPAD juga telah memberikan penyesuaian uang kuliah bagi mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, UNPAD memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah menjadi relawan, yang dengan sepenuh hati membantu Satgas COVID-19 UNPAD dalam penyelenggaraan vaksinasi dan melaksanakan proses testing, tracing, dan treatment dengan penuh dedikasi. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia.
Kiprah Unpad untuk turut memutus mata rantai pandemi sangatlah penting. Namun, hal yang tak kalah penting lainnya adalah tugas utama Unpad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif, walau terlepas dari kondisi pembelajaran yang di masa ini serba terbatas. Pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua telah mengubah tatanan kehidupan kampus. Berbagai kebiasaan baru dan terobosan inovatif diterapkan untuk melalui masa-masa sulit sekaligus menjaga tujuan pendidikan, melahirkan sumber daya manusia lulusan yang unggul dan relevan untuk masa depan Indonesia. Pembelajaran yang tadinya dilakukan dalam kelas, menghadirkan dosen dan mahasiswa, dalam masa pandemi telah berubah menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring, dilaksanakan di rumah atau tempat masing-masing. Terasa sulit pada awalnya, namun dengan kolaborasi dosen dan mahasiswa yang baik, pembelajaran daring menjadi kebiasaan baru yang tidak mungkin akan ditinggalkan walaupun jika pandemi berakhir kelak. Di luar dunia kampus, dampak pandemi telah memperlambat penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik di bulan Februari 2021, terdapat sekitar 19 juta orang atau 9,3% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 akibat kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan jam kerja, dirumahkan sambil menunggu pekerjaan, atau terhentinya penawaran pekerjaan. Isu pengangguran, produktivitas, hingga penurunan penghasilan menjadi fakta yang harus kita solusikan bersama. Pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu cara mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Kami yakin lulusan Unpad akan mampu melakukannya dengan menerapkan pengetahuan dan gagasan berbasis inovasi, kemitraan, dan kewirausahaan. Ubahlah tantangan menjadi peluang, jadikanlah bekal pendidikan yang terima selama ini untuk membangun masa depan yang gemilang. Berpikir dan bekerja tidak cukup hanya dengan menguasai teknologi. Lebih jauh dari itu, sebagai sumber daya manusia yang unggul, kita harus selalu memajukan peradaban dengan hidup berdampingan dengan manusia lain, membangun kesejahteraan bersama. Para undangan yang kami hormati dan para wisuda yang kami banggakan. Ke Jatiluhur membawa segunung permata, berkilau laksana mentari di tengah hutan. Nilai luhur Unpad begitu agung dan nyata, cerminan niat membangun perilaku panutan. Mudah-mudahan lulusan Unpad akan seperti itu adanya. Unpad telah belajar banyak selama COVID-19. Transformasi pendidikan dan tatanan kehidupan baru di kampus sedang berlangsung. Nilai-nilai luhur Unpad yang sudah dibangun lama oleh para pendirinya begitu penting dan harus dipertahankan di saat kita mengadopsi pendekatan pedagogis baru. Dengan demikian, Unpad semakin mumpuni sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendidikan dan riset untuk berkontribusi pada pembangunan Jawa Barat, nasional, dan global. Saat pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara interaktif di kelas, dosen diminta mencontohkan perilaku baik dan melatih cara berpikir kritis mahasiswa, serta memotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Model hibrid yang akan diterapkan saat pandemi sudah melemah nanti, memungkinkan pengajaran dan pembelajaran tatap muka di kelas yang dikombinasikan dengan pembelajaran daring. Ini menjadi kesempatan baik dalam penanaman nilai-nilai luhur dan perilaku baik tersebut. Selain itu, kredensial dan sertifikasi kompetensi menjadi kebutuhan. Penyelenggaraan kredensial berbasis kompetensi akan mengurangi kegiatan belajar terstruktur di program studi, namun jelas diperlukan oleh masa depan dunia kerja. Semua ini membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama melaksanakannya. Riset dan inovasi berkualitas tinggi siap untuk terlaksana, membawa Unpad kita melangkah ke Entrepreneurial University
dan kelak sebagai institutional entrepreneur, mencapai cita-cita internasionalisasi dan melahirkan SDM produktif inovatif dan tentu saja bermanfaat. Satu pantun lagi, pandemi COVID datang bertamu, walau sulit kita tetaplah aktif, berinovasi tak boleh jemu, untuk melahirkan SDM unggul non-kompetitif. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sivitas akademika yang telah mengharumkan nama UNPAD dalam berbagai bidang. Mari kita beri aplaus dari tempat masing-masing. Pada tingkat internasional, beberapa prestasi membanggakan yang diraih oleh mahasiswa UNPAD, antara lain. Pertama, dalam International Biotechnology Competition and Exhibition 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Malaysia di Malaysia, para mahasiswa Fakultas Teknik Industri Pertanian meraih juara pertama kategori Undergraduate Waste Treatment. Luar biasa. Yang kedua, dalam International Online Forum for Scientific Youth di Russian Scientific and Social Program for Young People and School Children, para mahasiswa program studi biologi MIPA meraih Grand Winners. Selamat. Yang ketiga, dalam IAS Global Project Contest yang diselenggarakan oleh IAS World, para mahasiswa dari Fakultas Teknik Industri Pertanian kembali dan Fakultas Pertanian meraih juara 1 Outstanding Projects. Selamat. Pada tingkat nasional, mahasiswa UNPAD meraih beberapa prestasi membanggakan. Pertama, dalam kompetisi debat nasional Petroleum Euphoria yang digelar oleh Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, di Balikpapan, tim mahasiswa dari Fakultas Teknik Geologi meraih juara 1 atau medali emas. Dalam kompetisi video edukasi dalam Spectacular Nursing Festival di UNER yang digelar di Surabaya secara online, tim mahasiswa dari Fakultas Keperawatan meraih juara pertama. Prestasi lain yang membanggakan dalam kompetisi resensi dan opini mahasiswa yang dilaksanakan Universitas Pajajaran secara nasional, para mahasiswa dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan PIKOP meraih juara 1, 2, dan 3. Selamat kepada seluruh yang telah berprestasi dan maaf banyak prestasi lain yang belum bisa dibacakan. Atas semua prestasi membanggakan yang telah diraih tersebut, kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi, dan kesungguhan dan daya upayanya telah mengharumkan nama besar alma mater kita tercinta dan semoga menjadi teladan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua untuk terus mengukir prestasi. Para undangan yang kami hormati, serta wisudawan yang kami banggakan, atas nama Universitas Pajajaran, seluruh pimpinan universitas mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas kita tercinta ini. Secara khusus, kami menghaturkan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Saya bacakan. Pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Sri Agung Fitri Kusuma dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat. Kemudian wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Suwarni dari program studi pariwisata berkelanjutan Fakultas Sekolah Pasca Sarjana. Kemudian wisuda terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Haris Pramono Wardoyo dari program studi ortodontik Fakultas Kedokteran Gigi. Selamat. Kemudian wisuda terbaik program profesi diraih oleh
Saudara Siti Latifah dari program studi Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan. Kemudian wisuda terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Apriana Elizabeth Taruli dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Administrasi Bisnis. Selamat. Dan wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Nisca Priscilia Sibarani dari program studi Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya, kita juga berikan apresiasi wisudawan paling senior secara usia. Bukan yang tua, tapi paling senior secara usia, berasal dari program doktor yaitu Saudara Ahmad Tosin Sutawi Wikara dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan usia 63 tahun 1 bulan 13 hari. Dan wisudawan termuda berasal dari program sarjana, yaitu Saudara Anissa Ayusal Sabila Putri dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, usia 20 tahun 10 bulan 13 hari. Saudara wisudawan yang kami banggakan. Dalam majelis ini, kami berpesan agar saudara-saudara senantiasa menjaga nama baik UNPAD dimanapun berada dan berkarya. Besarnya saudara dan berjayanya saudara sebagai alumni adalah besar dan jayanya UNPAD, alma mater tercinta. Jadikanlah gelar akademik yang saudara peroleh hari ini menjadi modal untuk bisa berkiprah lebih baik di masyarakat. Jaga selalu integritas sebagai alumni UNPAD, karena saudara-saudara adalah insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Rumah kita, UNPAD, akan menjadi besar jika seluruh anggota keluarganya bersinergi dan bersatu. Mari kita satukan hati dan rapatkan barisan untuk mewujudkan UNPAD berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Para hadirin undangan yang saya hormati dan para wisudawan dan para orang tua yang berbahagia, mewakili UNPAD, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan semua pemegang kepentingan atas kepercayaan yang diberikan serta berbagai dukungan dalam bentuk material maupun imaterial. Insya Allah, amanah kepercayaan yang telah diberikan akan senantiasa kami jaga dan kami jadikan penyemangat dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa, kami juga mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada para orang tua dan wali dari para mahasiswa dan wisudawan yang telah mendorong, memberikan semangat, pantang menyerah, serta mendoakan putra-putri kebanggaan kita bersama ini sepanjang perjalanan studinya di UNPAD. Mengakhiri pidato ini, kami pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini. Dan terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda dari ini hingga terlaksana dengan lancar dan hikmat. Sebelum penutupan, pantun terakhir, yang lincah hanyalah menjangan, yang megah gelora Jakabir. Terima kasih Ibu Bapak undangan sudah hadir di wisuda daring. Istana tempat raja bertahta dihiasi sungai berair bersih. Maaf bila ada salah kata, cukup sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT mencatat dan membalas semua amal kebaikan Ibu dan Bapak serta saudara-saudara semua dengan berlipat ganda serta senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.